Saudara, tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini yang kita pelajari bersama yaitu just like Jesus. Think about others, saudara. Bagaimana memikirkan orang lain seperti Kristus. Saudara, ada sebuah drama Jepang di Netflix, saudara. Nama filmnya adalah Mr. Hiragi's Homeroom. Saudara, kenapa? Apa yang menarik dari film ini yang menarik perhatian saya, saudara? Saudara, di film ini ceritakan ada seorang siswi SMA yang sangat berbakat sekali, berprestasi sekali, saudara. Namun sayangnya, saudara, karena ada orang-orang yang tidak menyukai siswi ini, akhirnya siswi ini dituduh memakai doping. Dan jahatnya, saudara, ada oknum-oknum tertentu yang memvideokan begitu. Untuk siswi ini akhirnya ada skandal doping begitu, padahal tidak begitu, saudara. Dan akhirnya video itu dipublish, saudara, di publik. Saudara, video itu ternyata siswi yang tadi itu bunuh diri, saudara. Apa yang membuat siswi ini bunuh diri? Bukan videonya, saudara, ternyata. Yang membuat siswi ini bunuh diri ternyata adalah komentar-komentar yang diberikan oleh netizen yang mengomentari video itu. Kata-katanya begitu tajam, begitu menyakiti, tidak memikirkan perasaan orang. Akhirnya karena tidak tahan putri ini, dia mengakhiri nyawanya, saudara. Saudara, zaman ini tidak jarang di media sosial, saudara, kita melihat banyak komentar-komentar yang tidak memikirkan perasaan orang lain, bukan? Betul? Kita yang sehari-hari hidup di media sosial. Saudara, itu kehidupan maya. Bagaimana dalam kehidupan nyata kita, saudara? Dalam memikirkan orang lain. Saudara, memikirkan orang lain itu sepertinya frasa yang begitu indah. Namun asing realitanya bagi kita. Kenapa, saudara? Jangankan orang lain. Pikirin keluarga sendiri aja mungkin susah. Saudara, ada sesama keluarga bisa ribut soal apa, saudara? Soal makanan. Soal apa, saudara? Di situ soal kebersihan di rumah. Bisa rebutan makanan, bahkan sampai bisa rebutan warisan. Saudara, bagaimana di gereja? Saya pernah mendengar di gereja ada jemaat yang gak enakan. Kenapa? Karena ribut, saudara, masalah parkir. Wah, parkiran yang biasa setiap minggu di situ diambil oleh orang lain. Jadi gak enakan. Saudara, bagaimana saudara di jalan? Kita yang nyetir di jalan, yang naik sepeda motor atau bawa mobil, kita tahu di Jakarta nyetir kayak bagaimana. Kalau gak sodok-sodokan, gak bisa masuk, gak dikasih jalan di situ. Maka saudara, bagaimana mau mikirin orang lain di jalan? Di sekolah, di tempat kerja, saudara. Mungkin di Jakarta kita udah gak heran dengan budaya saling sikut untuk bisa jadi apa, saudara? Jadi yang nomor satu. Untuk jadi yang utama, saudara. Bisa cepat berprestasi, naik karir, harus gontok-gontokan sama orang. Saudara, bagaimana lingkungan tempat kita tinggal, saudara? Mungkin lingkungan tempat kita tinggal juga tidak kondusif untuk memikirkan orang lain. Ada tetangga yang tidak peka, udah malam-malam setel musik gede-gede, kita punya anak kecil gak bisa tidur, gak ngerti, saudara. Ataupun parkiran depan rumah kita diisi oleh tetangga kita yang tanpa izin, saudara. Bagaimana bisa memikirkan orang lain, saudara? Di tengah-tengah dunia ini egois. Di tengah-tengah dunia dan diri kita sendiri pun egois, saudara. Bagaimana kita bisa memikirkan orang lain? Maka saudara, sebagai anak Tuhan, bagaimana kita bisa memikirkan mengutamakan orang lain di tengah-tengah dunia ini? Saudara, apa alasan umat Tuhan perlu memikirkan orang lain? Agama lain juga mendorong umat ini memikirkan dan mengutamakan orang lain. Apa keunikan kekristenan? Saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Mari kita membuka firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan, dan mengabarkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, di dalam teks ini, saudara, Rasul Paulus sedang mendorong umat untuk menyatu. Saudara, sebagai anak Tuhan memang kita sudah bersatu. Kristus adalah kepala dan kita adalah anggotanya. Namun saudara, sesuatu atau relasi yang bersatu ini belum tentu menyatu. Kita yang sudah menikah suami istri ataupun kita melihat tetangga ataupun rumah tangga orang lain, saudara, kita bisa melihat. Yang sudah disatukan Tuhan belum tentu menyatu, betul? Ada orang yang menikah bersatu tapi hidupnya masing-masing. Maka bersatu belum tentu menyatu, saudara. Saudara, di sini Rasul Paulus rindu jemaat Tuhan yang secara kodratnya itu bersatu untuk bisa menyatu dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Untuk apa, saudara? Untuk memikirkan orang lain, untuk mengutamakan orang lain. Saudara, umat Tuhan didorong oleh Rasul Paulus untuk memperhatikan kepentingan orang lain di sini. Saudara, untuk memikirkan orang lain, menganggap orang lain lebih utama. Di sini apakah kita berarti harus say yes sama orang gitu, orang lain ya tolong kita, kita harus pikirin orang lain. Semuanya begitu, yang penting kepentingan orang lain. Kita gak perlu mikirin kepentingan sendiri. Begitu, saudara? Tidak. Maksud Rasul Paulus, saudara, di ayat yang keempat, Rasul Paulus tidak melarang umat untuk memikirkan diri sendiri. Tetapi saudara, yang dilarang oleh Rasul Paulus inilah ketika umat hanya berfokus pada diri sendiri. Saudara, kita harus memikirkan keluarga kita. Kita harus memikirkan diri kita. Bagian lain, Rasul Paulus bilang kalau kamu gak kerja jangan makan. Artinya kita juga makan buat diri kita, saudara. Saudara, artinya adalah kita perlu memikirkan diri sendiri, keluarga kita. Tetapi yang gak boleh yang Rasul Paulus bilang adalah ketika kita fokusnya hanya memikirkan diri kita tanpa memikirkan orang lain. Saudara, dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11 ini setidaknya ada 3 kebenaran tentang memikirkan orang lain. Yang pertama, kita baca sama-sama yuk poin yang pertama, 3, 4. Kelimpahan dalam Kristus adalah alasan memikirkan orang lain. Saudara, sumber daya kita, resources kita, saudara, untuk kita memikirkan orang lain, itu adalah, saudara, karena hanya di dalam Kristus. Saudara, di ayat yang pertama Rasul Paulus mengatakan karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Saudara, di sini umat bukan ditawarkan, saudara, atau disediakan kelimpahan oleh Tuhan. Bukan, saudara. Tapi umat yang sudah hidup dalam Kristus sudah mengalami kelimpahan dalam Kristus. Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 10 pernah berkata. Jemaat sekalian baca ya. 3, 4. Pencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, maka mereka yang sudah mengalami kelimpahan ini, saudara, di dalam Kristus itu, Rasul Paulus mendorong mereka untuk hidup dalam kesatuan. Dalam bentuk saling memikirkan dan mengutamakan orang lain di sini. Saudara, kita gak bisa memikirkan orang lain kalau kita gak punya apa-apa, bukan? Kita gak bisa melayani orang kalau kita gak punya apa-apa. Kita bisa memberi orang walaupun kita kekurangan, betul? Tapi kita gak akan bisa memikirkan orang lain kalau kita gak merasa kecukupan. Saudara, namun umat Tuhan dikatakan di sini, umat Tuhan itu sudah mengalami kelimpahan dalam Kristus. Saudara, di dalam Kristus kita bisa bergaul erat dengan Tuhan. Dan firman-Nya, saudara, yang memberikan nasihat, dorongan tentang kehidupan yang baik dan yang benar. Saudaraku, di dalam Kristus kebutuhan kita akan penghiburan, kasih, dan penerimaan dipenuhi. Saudara, kita diterima oleh Kristus bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik. Tapi kita diterima aman dan berharga dalam Kristus. Apa adanya, saudara. Saudara, di dalam Kristus kita tidak akan pernah kesepian. Meski kita hadapi penderitaan. Kenapa, saudara? Karena kita hebat? Bukan, sekali lagi. Karena kalau kita melihat kedalaman, saudara, perasaan kasih Allah kepada kita, saudara. Saudara, di saat kita jatuh pun, Tuhan memberikan belas kasihannya kepada kita. Tuhan memberikan dan tidak akan pernah melepaskan kita. Karena tidak ada yang dapat melepaskan kita dari kasih Allah dan persekutuan kita dengan Allah. Saudara, dalam Kristus, saudara,
begitu limpahnya. Dan bagian-bagian lain di Alkitab banyak saudara, di dalam Kristus kita mengalami kelimpahan. Jadi saudara, ketika kita memikirkan orang lain, apa kita akan kehilangan sukacita? Jadi kalau kita memikirkan orang lain, kita bisa burn out dong. Saudara, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi, berarti Rasul Paulus sedang memikirkan jemaat Filipi ya saudara. Pada waktu itu saudara, Rasul Paulus di penjara saudara. Dan kemungkinan tahun 60 sampai 62 di situ. Tapi yang menarik saudara, di dalam surat Filipi ini, 4 pasal ini, ada 5 kali kata kara saudara, sukacita. Dan 11 kali kata kairein di situ, yang artinya bersukacita. Jadi total saudara 4 pasal, ada 16 kali kata sukacita di situ. Kalau kita melihat, Rasul Paulus apakah kehilangan sukacita ketika dia memikirkan orang lain? Tidak saudara. Bahkan dikatakan di sini di ayat yang kedua, Rasul Paulus mengatakanlah sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dengan apa? Dengan memikirkan, dengan melihat jemaat hidup dalam kesatuan untuk saling memperhatikan saudara. Saudaraku, sempurnakanlah sukacitaku yang Paulus sampaikan. Bukan berarti Rasul Paulus tidak punya sukacita. Atau sukacita tergantung dari orang lain atau tergantung dari keadaan. Tidak saudara. Tapi Rasul Paulus melihat sukacitanya itu akan penuh. Akan full saudara. Ketika melihat orang lain bertumbuh. Saling memperhatikan, saling memberi diri, saling melayani di situ. Saudara, inilah orang yang mengalami kelimpahan dalam Kristus. Sukacitanya beda saudara. Betul? Sukacitanya itu beda. Bukan hanya mikirin yang didapat saja, tapi dia melihat orang-orang lain bertumbuh, dirinya bertumbuh, orang lain bertumbuh semakin serupa Kristus, dia bahagia. Sukacita kita apa ya saudara? Sukacita kita apa saat ini? Saudara, apakah melihat orang lain bertumbuh, saling melayani, membuat hati kita bersukacita? Saudaraku, kelimpahan dalam Kristus adalah alasan kita memikirkan orang lain. Dan membuat kita akan bersukacita. Mungkin saudara, sebagian saudara berkata, Pak, ada loh Pak. Orang Kristen yang sudah lama jadi orang Kristen, rajin persekutuan, rajin ibadah. Tapi begitu egois, pikirin keluarga aja enggak. Kok bisa ya? Saya jadi teringat perkataan mantan dosen saya begitu saudara, mantan dosen Saat begitu saudara. Dia mengatakan ketika menjawab realita ini bagaimana dengan orang-orang Kristen yang tidak mengasihi padahal rajin saudara di ibadah. Saudara, dia mengatakan begini. Setiap sel dalam diri kita, sel tangan, sel kaki, ya, sel kepala di situ saudara, badan kita itu saling berkaitan. Hidup buat yang lain. Tetapi ada satu sel saudara yang hidupnya buat dirinya sendiri, sel itu. Sel apa saudara? Sel apa yang hidup buat dirinya sendiri? Sel kanker saudara. Sel kanker itu menyerap banyak nutrisi, menggerogoti sel-sel yang lain. Untuk apa saudara? Untuk memperbesar dirinya. Saudara, sel ini merusak sel yang lain dan sangat tidak berguna bukan? Maka saudara, ketika ada orang Kristen dalam komunitas yang hidupnya hanya fokusnya buat dirinya sendiri, pelayanan buat dirinya sendiri, di gereja, dimanapun dia berada untuk dirinya sendiri. Maka kalau ada orang Kristen yang tipe itu adalah orang Kristen yang, apa saudara? Kayak sel kanker. Kanker saudara. Tidak berguna dan merusak saudara. Pertanyaannya, apakah kita telah mengalami kelimpahan dalam Kristus pagi ini? Apakah saudara selama ini kita telah mengalami kepuasan berelasi dengan Kristus sehingga kita saudara tidak menghampiri tempat-tempat yang menjadi kecanduan kita. Tempat-tempat di mana kita berhala-berhala kita yang kita sembah dulunya. Apakah kelimpahan dalam Kristus itu telah mengisi kita saudara? Ketika kita berhadapan dengan dia, dosa bukan hanya lari saudara, bukan hanya say no. Tapi kita perlu say yes dengan yang lain. Apakah kelimpahan relasi bersama Kristus itu memuaskan diri kita saudara? Saudara, apakah hanya dengan Kristus saudara ketika kita bisa berkata, memang Tuhan memberkati saya tapi saya lebih mengasihi, lebih puas berhadapan dan hidup berrelasi dengan Kristus. Dan hanya dengan Kristus aja saya puas. Bukan hanya dengan berkat-berkat dari Tuhan aja. Dan hidup saya ingin menyenangkan Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Saudara, orang yang alami kelimpahan dalam Kristus, sukacitanya beda. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, sama-sama katakan 3, 4, dibutuhkan kerendahan hati untuk memikirkan orang lain.
Saudara, di jemaat Filipi saat itu terjadi pertengkaran sesama pelayan yang hebat, saudara. Yaitu Yudia dan Sintike. Sampai Paulus menuliskan di pasal 4 ayat yang kedua, saudara. Paulus meminta mereka untuk kembali menyatu. Sebagai sesama pelayan Tuhan, untuk sehati sepikir dalam Tuhan. Saudara, maka ada seorang teolog yang berkata, ketika konflik terjadi, pasti masalah kerendahan hati yang absen dalam relasi, saudara. Betul? Ketika ada konflik, saudara, pasti ada masalah kerendahan hati yang absen dalam relasi. Saudara, untuk kesatuan itu membutuhkan kasih. Tetapi untuk kita bisa mengasihi, diawali dengan apa, saudara? Kerendahan hati. Bagaimana kita bisa memahaminya? Saudara, kalau kita bilang kepada pasangan, saya mengasihi kamu. Tetapi saudara, kita nggak memperhatikan kebutuhan pasangan kita. Kita hanya bilang pasangan, aku mengasihi kamu, tapi kamu ngertiin saya dong. Aku mengasihi kamu, tapi kamu harus memenuhi kebutuhanku. Saudara, kalau ada orang begitu, itu orang mengasihi pasangannya. Saudara mungkin sepakat dengan saya, tidak. Orang yang mengasihi pasti akan mempedulikan. Dan di situ saudara akan mengutamakan kebutuhan pasangannya. Untuk bisa menyatu dibutuhkan kasih. Untuk bisa mengasihi dimulai dengan kerendahan hati. Saudaraku, kata rendah hati di sini saudara dalam bahasa Yunani yaitu tapenoprosune. Itu sebenarnya saudara lebih berkaitan daripada pikiran, daripada hati saudara. Sebagian versi terjemahan Alkitab dengan tepat mengambil terjemahan kerendahan pikiran. Dalam KJV ditulis lowliness of mind. Di dalam NASB ditulis humility of mind saudara. Saudara, kebenaran ini saudara, maka kita bisa lihat pertempuran besar ketika kita rendah hati. Itu bukan pertempurannya banyak di hati, tapi adalah di pikiran di situ. Kebenaran ini saudara bertabrakan dengan sifat alamiah kita yang sudah tercemar dari dosa. Saudara, kita biasanya baru bisa menghargai orang lain kalau orang lain itu apa saudara? Punya sesuatu yang kita bisa hormati. Ataupun orang lain itu saudara mempunyai talenta yang melebihi kita. Kita lebih mudah merendahkan diri depan mereka yang memiliki keutamaan. Misalnya bos kita, atasan kita, atau orang-orang yang sangat dihargai orang. Kita lebih mudah memikirkan mereka, mendahulukan mereka. Gak heran saudara kita sukar bersikap rendah hati di depan semua orang. Tapi saudara, prinsip Alkitab gak begitu. Keutamaan orang lain dimulai dari keputusan diri. Bukan soal keadaan, tapi keputusan diri untuk menyadari kerendahan kita. Semua yang kita miliki dari Tuhan. Semua yang kita ada itu titipan Tuhan. Semua adalah anugerah. Nggak ada yang perlu dibanggakan saudara. Maka pendeta Benny Solihin pernah berkata saudara, rendah hati itu bukan memandang diri rendah, bukan. Tapi rendah hati itu adalah menempatkan orang lain lebih tinggi daripada diri sendiri. Saudara, ini membutuhkan keputusan dalam pikiran kita. Untuk menempatkan orang lain itu lebih tinggi itu butuh keputusan saudara. Nggak bisa kita udahlah jadi orang Kristen, ya udah begitu aja. Nggak bisa saudara. Kita perlu memutuskan. Itulah rendah hati. Butuh, kalau kita untuk mengasihi butuh kerendahan hati. Untuk bisa memikirkan orang lain. Saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dia adalah pribadi tertinggi di jagat raya ini. Namun bisa melayani dan memikirkan orang lain. Resep Tuhan apa ya? Untuk bisa rendah hati. Saudara, baru-baru ini di media sosial rame ya di Olimpiade Paris. Ada apa saudara? Katanya ada yang menghina kekristenan. Ya, The Lord's Supper begitu dihinanya dengan gambaran yang seronok begitu saudara. Saudara, saya tidak membahas pergunjingan itu. Tapi yang saya mau soroti adalah rupanya kisah The Lord's Supper di dalam Alkitab kita tidak hanya memalukan bagi zaman ini yang mempermalukan kekristenan. Tapi ternyata murid-murid juga mempermalukan kok saudara. Kisah The Lord's Supper itu. Seperti apa saudara? Saudara, waktu itu di dalam Lukas 22 ayat 24 sampai 27 ketika Tuhan Yesus terus menghamba, akhirnya Tuhan Yesus ingin ke Yerusalem untuk menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Tapi murid-murid ngapain saudara? Demikian ceritanya. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dianggap terbesar di antara mereka? Ribut, siapa yang paling besar? Murid siapa? Kita siapa? Begitu saudara di situ. Tapi Yesus berkata saudara, sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara, dari kisah ini Tuhan Yesus tahu nggak siapa yang lebih besar? Kalau ada pesta saudara,
Yang lebih besar itu yang duduk makan atau yang melayani? Siapa saudara yang lebih besar? Tuhan Yesus tahu nggak yang lebih besar siapa? Tahu. Tuhan Yesus bilang apa? Bukankah yang duduk makan? Betul? Tapi Tuhan Yesus bilang apa di situ setelah itu? Saudara, tetapi Tuhan memutuskan jadi apa? Memang yang lebih besar yang duduk makan. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara, Tuhan tahu di pandangan dunia yang lebih besar itu adalah yang duduk makan. Tapi Tuhan Yesus memutuskan. Dia memutuskan untuk dia menjadi pelayan. Akhirnya kemudian Kristus setia melayani saudara. Menyerahkan dirinya dan taat sampai mati. Menebus manusia. Saudara, untuk bisa kita rendah hati memikirkan orang lain. Dibutuhkan apa saudara? Dibutuhkan keputusan. Bahwa saya ini adalah hamba Kristus, pelayan-pelayan Kristus. Permisi tanya, sudahkah saudara menjadi anak Tuhan memutuskan diri untuk saya menjadi hamba-hamba Tuhan? Saudara, hamba Tuhan bukan orang-orang yang dipanggil khusus saja menjadi full timer pemberita-pemberita firman. Tapi saudara-saudara yang ada di marketplace adalah hamba-hamba Tuhan. Yang membawa kabar terang Kristus. Hamba-hamba Tuhan, memutuskan untuk jadi hamba saudara. Sudahkah saudara memutuskan diri menjadi hamba-hamba Kristus dalam kehidupan kekristenan saudara? Saudara, yang kedua itu, dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa memikirkan orang lain. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Sama-sama bacakan, kerendahan hati, cerminan, keserupaan Kristus. Saudara, di ayat yang kelima, terjemahan secara hurufiahnya begini saudara. Terjemahan hurufiahnya, pikirkanlah ini di antara kalian. Ini saling memikirkan orang lain itu saudara. Pikirkanlah ini di antara kalian yang juga di dalam Kristus Yesus. Saudara, di sini Rasul Paulus ingin jemaat berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dalam Kristus. Yang seharusnya saudara mencerminkan kehidupan Kristus di situ. Saudaraku, sikap Kristus yang tidak mau mempertahankan semua keistimewaannya saudara sebagai Allah merupakan wujud kerendahan hati yang luar biasa. Saudara, secara sukarela dia memutuskan untuk tidak menggunakan saudara apa yang berhak dia gunakan. Saudara, dengan kata lain dia melepaskan, Tuhan Yesus kita melepaskan hak-hak prerogatifnya sebagai Allah. Saudara, dia menjadikan dirinya terbatas dalam banyak hal. Dia menjadikan dirinya bergantung total kepada Bapa saudara. Walaupun dia sebenarnya adalah Allah yang sempurna dan tidak membutuhkan apa-apa di luar dirinya saudara. Saudara, tidak sampai di situ saudara. Dia bahkan rela menjadi hamba yang merengkuh kematian paling memalukan, paling menyakitkan. Semua dia lakukan. Karena apa saudara? Demi kita. Orang-orang yang hina dan berdosa ini. Saudara, kalau Tuhan Yesus saja yang adalah Allah. Pencipta alam semesta yang begitu besar saudara. Memikirkan saudara dan saya yang begitu kecil. Yang seharusnya mendapat murka Allah. Memang kita layak mendapat murka Allah saudara. Tapi murka Allah itu ditimpakan kepada dia saudara. Maka kita yang kecil seperti debu dan berdosa ini. Yang telah diselamatkan. Bahkan dapat anugerah tinggal dalam kelimpahan bersama Kristus. Seharusnya hidup kita makin serupa Kristus. Makin memikirkan orang lain bukan saudara. Saudara, apa bedanya kita dengan agama lain saudara. Dalam mengutamakan orang. Saudara, disinilah bedanya mungkin umat agama lain memandang, memikirkan orang lain saudara. Mungkin umat agama lain didorong untuk memikirkan orang lain supaya apa? Supaya kamu bisa masuk surga. Itu perbuatan yang baik, moralitas yang baik. Tapi kita enggak saudara. Kita memikirkan orang, melayani orang, mengutamakan orang bukan untuk dapat surga. Bukan. Kita memikirkan orang bukan untuk dapat pahala, bukan saudara. Bukan untuk dapat berkat, bukan saudara, bukan. Tapi saudara, kita mengutamakan orang lain saudara. Karena kita sudah tinggal dalam Kristus. Kita mendapatkan anugerah kelimpahan yang begitu besar dalam Kristus. Maka ketika Kristus sudah mau tinggal di dalam kita. Kita rindu karakter Kristus itu boleh terpancar dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang bisa melihat keindahan Kristus saudara dalam kehidupan kita, bukan. Saudara, bukankah serupa dengan Allah adalah desain awal kita diciptakan? Kalau saudara ingat Kejadian 1, kita diciptakan segambar dan serupa Allah saudara. Namun karena dosa, rupa Allah dalam diri manusia kita itu saudara rusak. Namun anugerah penebusan Kristus saudara memungkinkan kita kembali untuk kita kembali serupa dengan Allah.
Untuk kita kembali boleh memuliakan Allah, memancarkan keindahan Allah. Saudaraku, tujuan adalah menyelamatkan kita. Bukan hanya sekedar memindahkan kita dari neraka ke sorga. Bukan, saudara. Bukan hanya itu, saudara. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita. Karena dia rindu memulihkan gambaran kemuliaan Allah yang telah rusak dalam diri kita. Sehingga kita yang telah dipulihkan Allah ini kembali dapat menjadi ciptaan yang berfungsi, saudara. Kembali menyatakan kemuliaannya Allah. Saudara. Maka ketika kita melayani orang, memikirkan orang, mengutamakan orang lain. Bukan supaya kita dapat apa-apa. Tapi karena kita sudah dapat di dalam Kristus. Mengalami segala kelimpahannya. Dan kita rindu orang-orang bisa melihat keindahan Kristus di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tiap kali kita diberikan kerinduan untuk melayani orang lain. Saudara memikirkan dan mengutamakan orang lain. Saudara kita sedang dibentuk semakin serupa Kristus. Bukankah itu tujuan kita jadi orang Kristen, saudara? Menjadi murid Kristus. Semakin serupa Kristus. Saudara, sewaktu praktik setahun tahun 2015, saudara. Saya waktu itu mahasiswa seminari diutus ke GKY Mangga Besar. Saudara, waktu itu biasa mahasiswa praktek akan mengikuti pelayanan hamba Tuhan yang ada. Waktu itu saya diajak untuk ikut pembesukan, saudara. Di salah satu rumah jemaat yang ada di Mangga Besar. Saudara, waktu itu adalah kita ingin mengunjungi salah seorang jemaat Kaleb, ya usia lanjut yang sudah beberapa bulan tidak masuk persekutuan, saudara. Ternyata ketika kita sampai di depan rumahnya, bapak ini sudah terbaring di ranjang, saudara. Ternyata sudah beberapa bulan dia lumpuh, akhirnya buta, saudara. Dia nggak bisa berjalan. Saudara, akhirnya waktu itu saya bersama pendeta Samuel Yapto. Pendeta Samuel Yapto ketika masuk ke rumah, bapak sudah tahu ini suara Muse ini, Muse datang. Akhirnya itu ngobrol-ngobrol, saudara. Muse ajak ngobrol sama bapak ini. Bapak ini sambil tiduran, dia bincang-bincang, akhirnya singkatnya saudara didoakan. Setelah itu biasa di dalam pembesukan, setelah selesai didoakan. Setelah selesai amin saudara, doa. Tiba-tiba bapak ini bilang, tongkat, tongkat, tongkat. Waduh, dalam hati saya, kayaknya bapak ini mau minta tongkat ini. Kita tongkat di mana ya? Gak punya kita tongkat. Saudara dia bilang lagi, ya saya bilang dalam hati saya begitu saudara. Terus dia bilang lagi tongkat, tongkat, tongkat. Akhirnya dia panggil saudaranya yang mengurus sehari-hari dia saudara ya. Dia panggil ya seorang pria parubaya di situ. Dan akhirnya dia menunjuk bapak ini tangannya ke atas begitu. Oh penjaganya ini tahu dia mau ambil tongkat yang ada di atas lemari saudara. Saudara ketika dia akhirnya yang jaga dia ini kasih tongkatnya saudara. Bapak ini pegang tongkatnya dan bapak ini kasih ke Muse. Ini tongkat saya udah gak pakai. Suaranya begitu lirih dan dia bilang saya udah gak pakai. Udah gak bisa. Muse taruh aja di gereja atau kasih teman-teman. Siapa tahu di situ ada teman-teman yang bisa pakai. Saudara dengar itu saya malu saudara. Karena saya pikir bapak ini mau minta tongkat. Tapi ternyata bapak ini mau kasih tongkatnya saudara. Rumahnya sederhana. Mungkin tongkat yang masih bagus itu adalah hartanya saudara. Tapi dia mau kasih ke gereja. Mau kasih teman-temannya yang mungkin butuh. Saudara seminggu kemudian kami mendengar kabar bapak ini meninggal. Akhirnya kami melayani di situ. Ya di belakang Mangga Besar itu saudara ada tempat perkabungan. Biasa saudara kalau kita ada perkabungan itu ada malam sebelum tutup peti ada tuang kelonyo itu ya saudara ya. Wangi-wangian untuk menghormati terakhir. Saudara ketika sampai tiba giliran saya melihat bapak itu yang sudah ada di dalam peti mati. Ketika sampai dengan giliran saya mengambil botol wangi-wangian itu. Saya mulai menuangkan. Dan saya berkata kepada bapak itu, Pak, bapak sudah bisa melihat sekarang. Bapak sudah bisa berjalan sama Kristus. Udah gak butuh tongkat lagi. Dan bapak sudah lepas dari segala penderitaan. Dan kalimat terakhir dalam hati saya bilang, Pak terima kasih ya. Saya bisa melihat Kristus dalam kehidupan Bapak. Saudara Bapak ini di akhir hidupnya menjadi kesan yang mendalam bagi saya karena dia menyingkirkan orang lain di jelang-jelang akhir hidupnya. Saudara ketika kita mati-matian ada di Jakarta. Apa yang kita pikirkan saudara? Boleh memikirkan diri sendiri. Tapi di mana tempat
kita memikirkan Tuhan dan orang lain. Bapak ini memberikan teladan yang mendalam, kesan mendalam bagi saya. Saudara, apakah karakter Kristus yang melayani dan mengutamakan orang lain terlihat dalam keluarga kita? Dalam bersama teman kerja kita, atasan, bawahan, teman sekolah, teman kuliah, tetangga kita saat ini, saudara. Saudara, kalau ada orang-orang luar yang gak kenal Tuhan, masuk ke GKI Epic, saudara. Apa yang mereka lihat, saudara, dari gereja kita? Apakah mereka bisa melihat karakter Kristus yang begitu terpancar memikirkan sesama yang mereka bisa rasakan, saudara? Mari kita bersatu untuk belajar rendah hati, saudara. Dengan saling melayani, memikirkan, mengutamakan orang lain. Karena kita telah alami kelimpahan dalam Kristus. Dan kita ditolong Tuhan untuk menjadi serupa Kristus. Amin. Mari kita berdoa.